Tiongkok tak lagi sekedar raksasa ekonomi. Modernisasi militernya dari rudal hipersonik, jet siluman, hingga kapal induk membuat Barat gelisah. Namun di balik narasi ancaman ada strategi lebih kompleks, yakni reformasi, efisiensi, dan visi peperangan cerdas berbasis teknologi masa depan. Apakah dunia siap menyaksikan lompatan PLA di Parade Militer 3 September 2025 mendatang? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. China atau Tiongkok telah menjadi kekuatan adidaya di bidang ekonomi dan manufaktur strategis. Mereka telah melampaui Amerika Serikat dan industrialis Eropa yang selama ini mengendalikan mata rantai ekonomi global. Kapabilitas militer China juga menakjubkan. Perkembangannya, lompatan strategi dilakukan dalam pengembangan rudal hipersonik, jet tempur siluman, dan armada kapal induk. Barat menyaksikan perkembangan ini dengan kecemasan. Rasa was-was tersebut memicu paranoia yang menempatkan Tiongkok sebagai ancaman keamanan. Apa yang tidak dipahami Barat tentang kekuatan militer Tiongkok yang terus berkembang ini? Pengamatan yang lebih cermat mengungkapkan strategi pertahanan China lebih kompleks dan bernuansa dibanding yang diperkirakan banyak orang. Ladislav Zamanek, peneliti di China CA Institute sekaligus pakar Valdai Discussion Club, memaparkan bahwa dalam 2 dekade terakhir Tiongkok membuat lompatan besar. Beijing yang dulunya sangat bergantung pada impor militer dan teknologi asing secara bertahap bergerak menuju kemandirian. Menurut Zamanek dalam artikelnya di Russia Today, pergeseran ini terlihat jelas dalam terobosan teknologi di berbagai bidang, termasuk produksi dalam negeri, pesawat tempur canggih, kapal fregat, kapal induk, rudal hipersonik, dan pengembangan sistem kendaraan tanpa awak. Pada saat yang sama, Tiongkok mengartikulasikan visi yang jelas untuk masa depan peperangan yang menekankan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem otonom, integrasi multi-domain, dan peperangan cerdas atau kognitif. Bagi Washington DC dan sekutunya, kemajuan ini memicu kekhawatiran. Para perencana militer di Amerika Serikat telah memobilisasi sumber daya baru untuk membendung Tiongkok, memperluas struktur aliansi, dan mempercepat pengembangan persenjataan. Hasilnya adalah siklus dilema keamanan dan perlombaan senjata yang lazim terjadi dalam periode persaingan global. Namun, penilaian semacam itu terhadap lintasan militer Tiongkok sesungguhnya menyesatkan. Narasi tersebut cenderung membesar-besarkan ancaman Tiongkok dan membingkai tindakan Beijing semata-mata dalam konteks zero-sum game untuk mempertahankan hegemoni. Pada kenyataannya, modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat atau People's Liberation Army PLA merupakan bagian dari reformasi nasional Tiongkok yang lebih luas, serta ekspresi kebangkitan sebagai kekuatan besar. Dalam banyak hal, kemampuan militer Tiongkok masih tertinggal jauh di belakang kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, dan belum sebanding dengan bobot ekonomi maupun politik globalnya. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Xi Jinping menjadikan reformasi militer komprehensif sebagai prioritas utama. Program ini tidak hanya mencakup modernisasi peralatan, tapi juga reformasi kelembagaan dan strategi besar untuk meningkatkan efisiensi serta memperluas struktur komando. Para komentator Barat sering mengabaikan bahwa reformasi Xi Jinping diawali langkah penghematan, termasuk pengurangan jumlah personel militer hingga 300.000 orang. Langkah ini menegaskan bahwa Beijing tidak semata mengejar akumulasi kekuatan, melainkan kalibrasi ulang, optimalisasi, dan efisiensi. Doktrin militer Tiongkok saat ini adalah pemikiran Xi Jinping tentang penguatan militer yang diadopsi pada tahun 2017. Doktrin ini menetapkan tujuan ambisius untuk menjadikan PLA sebagai militer kelas dunia pada tahun 2049 dengan tonggak penting pada 2027, tepat 100 tahun berdirinya PLA. Beberapa ahli strategi Barat menggunakan garis waktu ini untuk menyebarkan narasi bahwa
bahwa Beijing berniat menginvasi Taiwan pada 2027. Namun, klaim tersebut tidak memiliki dasar kuat dan lebih berfungsi sebagai pembenaran bagi pengeluaran militer besar serta perlombaan senjata di kawasan. Modernisasi Tiongkok tidak dirancang untuk agresi jangka pendek, melainkan membangun kekuatan pencegah agar tidak ada campur tangan asing. Tujuannya memastikan kedaulatan nasional sekaligus mengamankan pembangunan jangka panjang. Ciri penting lain dari formasi ala Xi Jinping adalah penguatan kendali Partai Komunis atas PLA. Kepemimpinan partai atas militer telah menjadi prinsip sejak tahun 1927. Meski sempat melemah selama revolusi kebudayaan, Xi menegaskan kembali prinsip kepemimpinan absolut melalui Komisi Militer Pusat atau CMC, di mana ia menjadi satu-satunya perwakilan sipil. Seiring restrukturisasi kelembagaan, Xi Jinping juga meluncurkan kampanye anti korupsi di tubuh militer yang bahkan menyentuh jajaran CMC. Beberapa tokoh senior diberhentikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kasus terbaru pada Juni lalu. Bersamaan dengan itu, Tiongkok mengangkat inovasi dan teknologi canggih sebagai inti modernisasi militer. Pada tahun 2019, dokumen resmi mulai memasukkan konsep perang cerdas yang menekankan integrasi AI, sistem otonom, serta kerjasama manusia dan mesin. Pergeseran strategis ini menandai ranah kognitif sebagai medan operasi krusial, melengkapi ranah fisik dan informasi tradisional. Visi Tiongkok adalah peperangan terpadu multi-domain, didukung Internet of Things, otonomi mesin, serta integrasi manusia-mesin. Sebuah penjabaran inovatif dari prinsip pertahanan aktif. Spekulasi kini berkembang tentang sistem baru yang akan dipamerkan pada parade Hari Kemenangan, yakni pada 3 September 2025 di lapangan Tiananmen. Antisipasi ini mencerminkan skala pencapaian terkini Tiongkok di bidang penerbangan. Tiongkok telah menguji pesawat tempur generasi ke-6, yakni J-36 dan J-50 yang muncul ke publik pada Desember 2024. Meski belum diakui resmi, laporan menyebut produk ini mewakili lompatan besar dalam hal siluman, kecepatan, dan adaptabilitas. Sejak 2024, Tiongkok juga menjadi satu-satunya negara selain Amerika Serikat yang mengoperasikan 2 jet tempur siluman. Selain itu, Tiongkok dianggap sebagai pemimpin industri rudal hipersonik global, baik konvensional maupun nuklir. Perkembangan pesat juga terjadi pada sistem tanpa awak. Para ahli strategi Tiongkok menilai drone dan robotik sebagai elemen kunci konflik masa depan. Inovasi terbaru termasuk drone berkerumun terinspirasi biji maple, robot bionik mini seukuran nyamuk untuk pengintaian, hingga kapal induk drone Nine Heavens yang mampu meluncurkan 100 drone sekaligus. Pada Agustus 2025, Tiongkok meluncurkan drone VTOL berkecepatan tinggi bertenaga mesin jet, dirancang untuk mengubah kapal perang biasa menjadi kapal induk mini. Latihan Juli 2025 lalu bahkan memamerkan robot berkaki 4 yang dipasangkan dengan drone udara dalam operasi terkoordinasi. Angkatan laut tetap menjadi prioritas strategis. Telah berambisi selama beberapa dekade, kini Tiongkok mengoperasikan 2 kapal induk, yakni Liaoning dan Shandong, dan segera menambah kapal induk Fujian buatan dalam negeri yang sedang uji coba laut dan diperkirakan beroperasi akhir tahun 2025. Pembangunan kapal induk tipe 004 bertenaga nuklir pun telah dimulai. Meski Pentagon masih unggul dengan 11 kapal induk nuklir, Tiongkok terus mempersempit kesenjangan. Selain kapal induk, aset baru termasuk fregat tipe 054, Lauhe dan Honosho, kapal serbu amfibi tipe 076, serta pengembangan kapal selam nuklir tipe 096 yang disebut analis barat sebagai potensi mimpi buruk bagi militer Amerika Serikat. Baru-baru ini Tiongkok juga meluncurkan Bohai Sea Monster, kapal efek sayap yang berada di antara kapal dan pesawat, mampu melaju lebih cepat dari kapal konvensional sambil menghindari radar. Namun, Beijing masih kekurangan jaringan logistik global dan teknologi kapal selam nuklir canggih yang menandakan kekuatan angkatan lautnya masih terkonsentrasi regional. Nuklir Tiongkok juga berkembang dengan stok tahunan bertambah sekitar 100 hulu ledak. Pada 2030, jumlahnya diperkirakan bisa melebihi 1000 hulu ledak. Banyak diantaranya mampu menjangkau daratan Amerika Serikat. Meski begitu, Tiongkok tetap memegang doktrin no first use dan berkomitmen tidak mengancam negara non-nuklir. Dalam jangka panjang, Beijing mengadvokasi pelarangan total senjata nuklir, berbeda dengan sikap resmi Washington dan Moskow.
Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan transformasi mendalam PLA. Militer China bakal menjadi kompetitor paling sengit bagi Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik dunia. Parade 80 tahun kemenangan Tiongkok atas Jepang pada 3 September 2025 akan mempertontonkan capaian industri militernya. Dunia akan menyaksikan kapabilitas mereka di tengah ketegangan Asia Timur dan Laut Cina Selatan. Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok di masa depan akan lebih maju secara teknologi, lebih terintegrasi lintas bidang, serta lebih terikat dengan kepemimpinan Partai Komunis. Namun, peran utamanya tetap defensif, mencegah paksaan asing, melindungi kepentingan nasional, serta memastikan pembangunan dan koeksistensi damai. Mengakui realitas ini menuntut kita bergerak melampaui narasi ancaman Tiongkok menuju penilaian lebih seimbang. Hanya dengan demikian, komunitas internasional dapat menghindari siklus ketidakpercayaan dan konfrontasi yang berpotensi berkembang menjadi konflik bersenjata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.